Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode Simpson. Pada metode ini ada beberapa syarat yang harus dilakukan. Yang pertama, gambar dibagi-bagi menjadi sejumlah benang potongan yang sama lebarnya yaitu S, sehingga akan ada sejumlah ganjil ordinat atau nilai fungsi termasuk kedua nilai batas. Yang kedua, nilai dari integral tertentu, integral batas bawah A batas atas B fx dx diberikan oleh nilai numerik dari luas daerah di bawah kurva y sama dengan fx di antara x sama dengan A dan x sama dengan B. Dirumuskan dengan I sama dengan A sebanding dengan S per A dalam kurung F plus L plus 4E plus 2R, di mana S ini adalah lebar potongan atau interval. F plus L ini adalah jumlah ordinat awal dan akhir. Dan 4E adalah 4 kali jumlah ordinat bernomor genap. Dan 2R adalah 2 kali jumlah ordinat bernomor ganjil. Nah, yang ketiga, susunan selalu dalam bentuk sebuah tabel. Ini akan mencegah melakukan kesalahan dalam metode perhitungan dan memungkinkan pemeriksanya tanpa kesulitan. Nah, ini contoh hasil dari program integral Simpson. Karena saya sendiri belum paham dengan metode dari Simpson ini, sehingga saya belum bisa menunjukkan bagaimana cara melakukannya. Nanti akan ditunjukkan ketika saya menyusun cara-cara dalam menggunakan metode Simpson yang akan di-share setelah presentasi dilakukan. Nah, dalam integral numerik ini, metode dalam menyelesaikan integral numerik ini, bahasa pemrograman yang digunakan oleh kelompok kita adalah C#. C# adalah bahasa pemrograman berorientasi objek dan berorientasi per komponen. C# menyediakan konstruksi bahasa untuk mendukung segala konsep secara langsung. Bahasa C# alaminya dibuat dan digunakan dengan menggunakan software untuk membuat perangkat lunak lainnya. C# sejatinya telah memiliki penambahan fitur untuk mendukung beban kerja yang harus dan praktik desain perangkat lunak. Nah, contoh penggunaan dari program C#. Nah, beberapa fitur C# dapat membuat aplikasi yang kuat dan tahan lama, minim bug dan error. Pengumpulan sampah change secara otomatis mengambil kembali memori yang ditempati oleh objek tak terpakai dan tidak dapat dijangkau. Pada C# memiliki sebuah movable, dapat melindungi variabel yang tidak merujuk ke objek yang dialokasikan. Penanganan pengecualian penyediaan pendekatan terstruktur dan dapat diperluas untuk deteksi dan pemulihan kesalahan menunjukkan mendukung fungsional teknik pemrograman. Syntax Language Integrated Query (LINSEQ) membuat pola umum untuk bekerja dengan penggunaan ini adalah contoh dari penggunaan dasar, yaitu membuat teks hello world yang biasa dipakai oleh seluruh bahasa pemrograman bagi yang pertama kali menggunakannya. Program Hello World dimulai dengan petunjuk using yang mereferensikan namespace system. Namespace menyediakan
sarana hierarki untuk mengatur program dan pustaka sisal. Ruang nama berisi tipe dan ruang nama lain, misalnya ruang nama sistem berisi sejumlah jenis seperti kelas konsul dan direferensikan dalam program, dan sejumlah ruang nama lain yaitu I/O dan collection. Sebuah directing using yang direferensikan namespace tertentu memungkinkan penggunaan jenis yang tidak memenuhi syarat yang merupakan anggota namespace tersebut. Karena using directive program dapat menggunakan console write line sebagai singkatan dari sistem console write line. Kelas hello yang dideklarasikan oleh program Hello World memiliki satu anggota metode bernama main. Metode main dideklarasikan dengan pengubah statik, sementara metode intense dapat mereferensikan instance objek tertutup tertentu menggunakan kata kunci kata kunci this. Metode statis beroperasi tanpa referensi ke objek tertentu. Secara konvensi metode statis bernama main berfungsi sebagai titik masuk dari program sisa. Mungkin cukup sekian presentasi